Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrul Azwadi Fadila dengan NPM 233040123. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah verifikasi dan validasi perangkat lunak. Nah, pernah nggak sih kalian pakai yang sebelumnya tuh normal-normal aja, tapi setelah diupdate malah jadi bermasalah? Entah itu nggak bisa login lah, halaman utamanya nggak kebuka, atau bahkan aplikasinya langsung keluar sendiri. Situasi seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi di dunia pengembangan perangkat lunak. Biasanya, masalah tersebut muncul karena ada bagian dasar dari aplikasi yang belum diuji dengan baik sebelum update dirilis. Nah, untuk mencegah masalah-masalah dasar kayak gini, ada satu jenis pengujian yang dilakukan di tahap awal, yaitu smoke testing. Di video ini, saya akan membahas smoke testing. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, bagaimana konsepnya, sampai contoh penerapannya pada aplikasi yang sering kita gunain sehari-hari. Dengan memahami smoke testing ini, diharapkan kita bisa lebih paham kenapa pengujian awal itu penting sebelum sebuah aplikasi diuji lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai smoke testing. Apa sih itu smoke testing? Smoke testing itu adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan di tahap awal, tepatnya setelah ada build baru atau update dari developer, untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi dasar dan paling penting dari sebuah aplikasi sudah berjalan dengan baik. Jadi di tahap ini tuh kita belum bicara soal bug yang detail atau logika yang rumit. Fokusnya smoke testing itu cuma satu, yaitu ngecek apakah aplikasi masih cukup stabil dan layak untuk diuji lebih lanjut. Smoke testing juga sering disebut sebagai build verification testing atau confidence testing. Kenapa disebut confidence testing? Karena dari pengujian ini, tim QA bisa punya keyakinan awal bahwa si aplikasi atau build yang diterima tidak mengalami masalah yang besar. Nama smoke testing sendiri diambil dari analogi di dunia hardware. Ibaratnya tuh kayak kita nyalain perangkat elektronik atau mesin, terus kalau baru nyalain aja udah bermasalah atau bahkan berasap atau keluar asap nih, ya berarti kan ada kerusakan besar dan alat tersebut belum aman digunakan. Konsep ini diterapin juga di pengujian software. Kalau si aplikasi baru jalanin aja udah error, crash, atau nggak bisa digunain, ya maka pengujian lain juga belum perlu dilakukan. Makanya, mock testing selalu ditempatkan di tahap awal. Nah, tujuan utama dari smoke testing itu yaitu memastikan bahwa si build aplikasi cukup stabil untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya. Smoke testing juga membantu mendeteksi cacat atau error besar di awal. Misalnya, aplikasi nggak bisa dibuka, terus gagal login, atau halaman utamanya nggak muncul. Kalau error seperti ini langsung ditemuin, nah tim QA dan developer bisa langsung fokus memperbaiki masalah utama terlebih dahulu. Dengan begitu, waktu pengujian tidak terbuang untuk menguji sistem yang sebenarnya belum siap. Smoke testing juga membantu meningkatkan efisiensi proses testing. Tanpa smoke testing ini, tester bisa aja langsung masuk ke sistem testing dan menemukan banyak kegagalan. Padahal kegagalan tersebut bukan karena logika fitur, tapi karena fungsi dasar yang belum berjalan. Smoke testing biasanya dilakukan setelah developer menyerahkan build baru ke tim QA. Di lingkungan pengembangan modern seperti Agile, smoke testing biasanya sering dijalankan setiap kali ada deployment. Bahkan, sebelum sistem didemokan ke stakeholder, smoke testing biasanya dilakukan untuk memastikan tidak ada error yang fatal.
Smoke testing juga memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, smoke testing dilakukan dengan cepat. Biasanya tuh hanya memakan waktu sekitar 5-20 menitan. Yang kedua, pengujiannya bersifat dangkal. Artinya, pengujiannya hanya menyentuh fungsi tingkat tinggi tanpa masuk ke detail logika. Cakupannya juga luas. Walaupun dangkal, smoke testing menyentuh banyak fitur inti, bukan satu model kecil aja. Yang terakhir, smoke testing juga berfungsi sebagai gerbang. Ya, kalau smoke testing gagal, ya maka pengujiannya yang lain dihentikan sampai build diperbaiki. Dalam alur kerja QA, smoke testing punya peran yang sangat penting. Setelah developer mengirimkan build baru, tim QA akan menjalankan smoke testing terlebih dahulu. Jika hasilnya lulus, ya barulah pengujian dilanjutkan ke integration testing, system testing, atau regression testing. Namun, kalau gagal ya build akan langsung dikembalikan ke developer. Dengan alur seperti ini, tim QA tidak membuang waktu untuk menguji sistem yang belum stabil. Nah, cakupan smoke testing biasanya meliputi modul-modul penting, seperti modul yang diuji kayak login atau autentikasi, halaman utama atau dashboard, menu navigasi, operasi dasar pada fitur inti, serta konektivitas ke API atau payment gateway. Sementara itu, ada juga model yang tidak diujinya, kayak laporan detail, analitik lanjutan, terus tampilan UI yang detail, atau preferensi pengguna biasanya tidak diuji pada tahap smoke testing ini. Sebagai contoh, pada aplikasi berbasis web, smoke testing biasanya mencakup beberapa pengecekan dasar. Misalnya, apakah aplikasi bisa berjalan, terus apakah si user bisa login, apakah dashboardnya bisa diakses. Nah, kalau salah satu dari pengecekan tersebut gagal, ya maka build dianggap tidak layak dan langsung ditolak. Sebagai contohnya, pada aplikasi pemesanan pemesanan makanan, smoke testing dilakukan dengan memastikan bahwa aplikasi bisa dibuka, terus si pengguna bisa login, daftar restorannya muncul, si menunya bisa dibuka, dan proses pemesanan bisa dimulai. Jika salah satu langkah ini gagal, ya maka pengujiannya dihentikan dan build dikembalikan ke developer. Smoke testing juga bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Untuk pengujian manual biasanya menggunakan browser, Postman untuk API, atau emulator mobile. Sementara jika pengujiannya otomatis, bisa menggunakan tools seperti Selenium, Cypress, atau dijalankan melalui pipeline CI seperti Jenkins dan GitHub Actions. Nah, meskipun smoke testing memiliki banyak manfaat, pengujian ini juga pastinya memiliki keterbatasan. Smoke testing bukan dirancang untuk menemukan kesalahan logika yang kompleks. Pengujian ini juga tidak mencakup edge case dan tidak bisa menggantikan sistem testing atau integration testing. Si smoke testing ini hanya memastikan kestabilan awal, bukan kualitas sistem secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan nih bahwa smoke testing itu memang kelihatannya sederhana, tapi perannya sangat penting dalam proses pengujian perangkat lunak. Smoke testing juga membantu kita mastiin bahwa aplikasi masih dalam kondisi yang layak sebelum masuk ke pengujian yang lebih detail.
Dengan melakukan smoke testing, tim QA bisa menghindari dan buang-buang waktu untuk menguji sistem yang sebenarnya belum siap. Selain itu, smoke testing juga membantu developer untuk lebih cepat mengetahui kalau ada masalah besar di fitur inti. Jadi, walaupun pengujiannya singkat dan nggak mendalam, dampaknya tuh besar banget untuk kelancaran proses testing secara keseluruhan. Kalau di tahap smoke testing ini dilakukan dengan benar, ya maka tahapan testing berikutnya berjalan lebih rapi dan efektif. Intinya tuh smoke testing ini bukan cuma formalitas, tapi fondasi awal supaya kualitas aplikasi tetap terjaga. Nah, segitu aja. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai smoke testing. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu memahami pentingnya pengujian dalam pengembangan perangkat